Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan latihan soal kita, gerak melingkar, part 3, fisika, untuk persiapan SBMPTN maupun UTBK. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silahkan teman-teman subscribe channel kita di Litera Scientia, dan jangan lupa share ke teman-temannya. Oke, ini adalah soal aplikasi dari gerak melingkar, bagian ketiga. Ini soal yang cukup sering keluar, artinya soal aplikasi dari gerak melingkar. Silahkan teman-teman baca, kita akan kerjakan secara pelan-pelan. Oke, seorang anak duduk di atas kursi pada roda yang berputar vertikal. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat dan jari-jari roda adalah 2,5 meter, maka tentukanlah berapa kelajuan maksimum roda itu agar anak tersebut tidak terlepas dari tempat duduknya. Nah, ini adalah soal cerita. Seperti biasa kita harus terjemahkan soal cerita ini dalam bentuk gambar. Jadi misalkan ini ada suatu mainan, misalkan seperti roller coaster gitu, kemudian ada orang di tempat duduknya itu ada orang gitu kan. Kemudian dia berputar seperti ini. Nah, kita tahu kemungkinan anak terlepas dari tempat duduknya itu ada pada titik tertinggi di sini. Jadi kalau ini muternya terlalu kencang dia bisa lepas gitu kan. Nah, dengan seperti ini kita bisa menganalisa gaya-gayanya, ya. Yang pertama, ada gaya berat. Tentunya ini gaya berat dari anak gitu kan, dan gaya berat dari kursi sebenarnya. Tapi biasanya gaya berat dari kursi diabaikan. Jadi ini biasanya dari anaknya saja, berat orang gitu kan. Kemudian ada satu hal yang harus teman-teman ingat, ada yang namanya gaya normal. Ini adalah gaya reaksi gitu kan. Jadi kalau kamu duduk, berarti kan kamu memberikan gaya ke bawah sebesar W, maka ada gaya reaksi dari si lingkaran ini yang diberikan kepada si kursinya ini ke atas besar N. Besarnya sama, kan aksi reaksi ya, hukum ketiga Newton gitu kan. Nah, karena dia juga bergerak melingkar, maka ada gaya sentrifugal yang melempar dia keluar seperti ini. Ini aplikasinya. Jadi kata kuncinya di gaya normal di sini. Kemudian dengan menerapkan prinsip kesetimbangan, kita akan dapatkan sigma F sama dengan 0 pada titik tertinggi seperti ini. Maka kita akan dapatkan N ditambah Fs sama dengan W. Jadi yang ke arah keluar itu harus sama dengan W. Tentunya Anda tahu Fs itu adalah gaya sentrifugal gitu kan. Kita bisa perbaiki persamaannya menjadi N ditambah gaya sentrifugal itu adalah mv kuadrat per R. W-nya adalah mg. Kita dapatkan seperti ini. Oke, jelas ya. Kata kunci berikutnya adalah kalau si anak ini terlontar, maka kata kuncinya apa? Gaya normalnya harus sama dengan 0. Kenapa? Kalau dia terlontar berarti kan ini tempat duduknya copot. Kalau tempat duduknya copot berarti kan nggak ada gaya reaksinya kan 0 berarti N-nya sama dengan 0. Jadi gaya normal itu ada ketika si benda ini masih kontak gitu loh. Nah, kalau dia terlontar berarti kata kuncinya apa? Ya N-nya 0. Kenapa ya? Karena udah tidak nempel. Kalau nggak ada nempel berarti dia tidak ada gaya normal, tidak ada kontak di situ. Berarti di sini kata kunci berikutnya adalah V maksimum terjadi saat N sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 0. Nah, ketika N sama dengan 0 kita akan cari V-nya berapa, gitu kan? Berarti persamaan ini sama dengan 0 gitu, berarti tinggal mv kuadrat per R sama dengan mg, gitu ya. M-nya bisa dicoret, kemudian kita bisa atur ulang. Jadi ini V kuadrat sama dengan GR gitu kan, berarti V sama dengan akar GR. Kita akan dapatkan V sama dengan akar GR. G-nya adalah 10, R-nya adalah 2,5, maka berarti akar 25. Akar 25 itu adalah 5, berarti kecepatan maksimalnya adalah 5 meter per second. Jadi kecepatan maksimal itu kan supaya si anak ini nggak terlontar itu 5 meter per second. Kalau nanti dia berputar dengan kecepatan lebih dari 5 meter per second ya dia akan terlontar. Seperti itu. Gampang ya. Jadi ada beberapa kata kunci di sini. Pertama kesetimbangan gaya. Kedua, ketika ini copot berarti gaya normalnya 0. Seperti itu. Gampang ya. Oke. Ya, kembali saya ingatkan silahkan di-subscribe bagi yang belum dan jangan lupa nyalakan notifikasi sehingga nanti kalau ada update Anda akan mendapatkan notifikasi ya, pemberitahuan di sini. Oke, sekian terima kasih.